Selamat pagi alam semesta, selamat pagi hamparan pasir dan pantai yang indah. Semoga pagi ini kita senantiasa diberikan kesehatan, keberlimpahan serta kebahagiaan. Masih di area Kepulauan Seribu, dan ini adalah hari ketiga setelah hari kemarin kita jalan-jalan ke Pulau Kotok dan mengulas beberapa tanaman yang ada di sana. Hari ini, pagi ini tepatnya, saya berada di Pulau Pramuka. Nah, Pulau Pramuka sendiri itu kan terkenal dengan pelestarian mangrove ya, karena memang mempunyai taman mangrove. Nah, di belakang saya ini, tepatnya di depan villa saya, kebetulan terdapat hamparan pohon mangrove. Yuk, kita lihat ke sana yuk. Wow, bagus sekali sahabat. Nah, ini dia sahabat. Karena di area, saya informasikan juga nih sahabat, di area Pramuka ini dia itu sangat ketat untuk penggunaan masker. Makanya kalau sahabat perhatikan, saya sejak tadi nih saya menggunakan masker. Tapi karena saya sudah mendekati akhir area yang sedikit private dan tidak ada yang lain kecuali saya dengan kameramen, maka saya boleh buka dong masker saya. Tapi sahabat tetap gunakan masker sahabat dimanapun berada kecuali dalam rumah ya. Oke, sahabat, ini dia yang namanya mangrove, hutan mangrove. Nah, hutan mangrove atau tanaman bakau ini adalah jenis tanaman yang hidup di habitat air payau. Nah, mangrove itu merupakan hasil budidaya, kegiatan budidaya atau diambil dari alam. Tanaman mangrove tidak dilindungi atau dilarang untuk dimanfaatkan bagian-bagian tanaman tersebut. Misalnya, bisa dimanfaatkan untuk jadi bahan baku kosmetik atau farmasi, atau bahan tambahan tekstil. Tuh, banyak banget kan manfaatnya kan? Nah, hutan mangrove adalah salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan di kawasan muara. Nah, lihat deh, ini subur banget, ini kurang lebih tingginya sudah sekitar 2 meteran dengan akar rimpang yang cukup subur ya. Nah, terus udah gitu dan banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah yang rawa atau padat. Dan ciri-ciri tanaman hutan mangrove ini atau tanaman bakau ini adalah hidup dengan berkelompok. Contohnya seperti ini, lihat tuh. Ini semuanya berkelompok. Dan dia ada gangnya di sini. Ini keren banget. Tuh, bagus ya? Berkelompok dalam jumlah yang banyak dan memiliki akar-akar yang besar dan juga memiliki buah. Dia memiliki akar besar, namun yang ini belum berbuah ya sahabat. Nah, mangrove juga menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan, terutama untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh rusaknya habitat untuk hewan. Nah, perlu diketahui juga nih sahabat, kerusakan ini tidak hanya berdampak untuk hewan, tapi juga untuk kita selaku manusia. Dan mangrove telah menjadi pelindung lingkungan yang sangat besar. Jadi kita harus berterima kasih loh sama tanaman mangrove ini. Nah, terus sahabat, tanaman mangrove ini atau hutan bakau ini tumbuh di pantai dan paling banyak dijumpai pada batasan antara muara pantai dengan sungai. Seperti ini adanya di batasan muara pantai dengan sungai. Nah, di pantai sendiri banyak petani atau para nelayan yang menanam tanaman bakau karena manfaatnya sangat banyak bagi kelangsungan ekosistem pantai atau lingkungan di tempat ini. Selain itu, tanaman bakau ini sendiri, ada apakah ini? Tanaman bakau ini sendiri ya, ini lumayan loh saya, ini kurang lebih selutut saya, hampir sampai ke paha saya, jadi wah agak-agak gimana gitu. Tuh, dalam ya. Nah, selain itu tanaman bakau sendiri ini juga dapat membuat suasana menjadi begitu indah. Coba deh teman-teman perhatiin suasana di sekitar saya dari sana sampai sini. Wow, keren kan? Ini sepanjang muara, sepanjang pantai ini terdapat pohon bakau.
Nah, selain membuat suasana menjadi lebih indah gitu kan, di sini nih, di area ini nih, terutama di area Kepulauan Seribu, di daerah, kebetulan saya di Pulau Pramuka. Nah, tanaman bakau sendiri dijadikan tempat wisata. Jadi banyak banget para wisatawan, contohnya seperti kami, bisa duduk-duduk di atas kapal sambil menikmati mangrove atau di tembok-tembok atau di tepian-tepian pantai. Tuh, kita bisa duduk-duduk sambil menikmati keindahan hutan mangrove atau hutan bakau. Selain itu, sahabatku, si tanaman bakau juga memiliki manfaat yang sangat penting loh bagi kehidupan di sekitar lingkungannya. Itu sangat banyak banget. Mau tahu kan seperti apa? Nah, ini adalah menurut sumber informasinya dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan, KKP ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, ada beberapa manfaat tanaman bakau bagi lingkungan sekitar di tempat tumbuhnya, yaitu satu, ternyata tanaman bakau bisa memberikan nutrisi. Nah, tanaman bakau itu memiliki nutrisi yang baik untuk lingkungan sekitarnya, di mana keberadaan tanaman ini sama sekali tidak mengganggu keseimbangan dari ekosistem yang ada di tepi pantai. Keren kan? Dia tetap tumbuh, membuat suasana pemandangan menjadi cantik, tapi tidak mengganggu, dan yang lebih kerennya lagi, memberikan nutrisi yang sangat bagus. Selain itu, tanaman bakau juga justru memberikan nutrisi berupa kesuburan tanah, karena ini di sini nih ya areanya cenderung agak berlumpur ya. Jadi bawah ini sedikit subur, banyak banget ganggang-ganggang juga tanaman lain ini kalau di bawah, kalau diperhatikan tuh sahabat. Rumput-rumput laut mereka pada tumbuh. Nah, karena tempat tumbuhnya tanaman bakau ini berada di dataran dan lautan, jadi dia lebih tepatnya yaitu tadi dibilang muara. Jadi ini kalau pada saat air pasang seperti ini ya, kebetulan pagi ini karena sudah menuju memasuki angin barat, jadi kalau pagi itu udah mulai airnya pasang. Nanti kalau sore agak surut sedikit gitu. Nah, seperti ini nih, pada saat air laut pasang, ini kelihatannya kalau dari jauh kayak tanaman ini ngambang di atas laut. Sedangkan pada saat surut, kalau kita lihat dari deket ya, tuh akar-akarnya masih terlihat kan? Cantik banget deh pokoknya. Nah, terus udah gitu letak tanaman bakau sendiri ini dipengaruhi oleh jarak tumbuhnya antara daratan dan lautan. Jadi rata-rata mereka itu bukan adanya di tepi pantai persis ya, tapi mereka agak masuk ke dalam. Agak maju ke dalam. Jadi antara daratan dan juga lautan. Tanaman mangrove ini, ini ternyata saya memasuki area rerumputan. Tanaman mangrove ini juga sebagai rantai makanan. Kenapa? Kenapa sebagai rantai makanan? Karena fungsi tanaman bakau atau mangrove ini adalah berperan sebagai produsen. Nah, tanaman bakau itu banyak disukain sama ikan-ikan kecil dan juga kepiting. Jadi kalau tadi sahabat perhatiin, kenapa sih saya minggir-minggir kakinya gitu? Karena memang tuh ada ikan kecil atau kepiting-kepiting yang nyempil-nyempil gitu loh di antara pasir-pasir. Dan mereka seneng banget berada di sekitar tanaman mangrove. Dan gak sedikit ikan yang menggantungkan hidup dengan memakan daun-daun yang tanaman bakau ini. Karena apa? Karena itu salah satu makanan mereka untuk keberlangsungan hidup mereka. Nah, yang selanjutnya adalah dengan adanya tanaman mangrove atau hutan bakau ini, maka air di sekitar ini menjadi jernih. Sahabat perhatiin deh, ini ya, kaki saya itu kelihatan loh sahabat. Itu sebenarnya. Kalau sahabat perhatikan itu airnya menjadi jernih loh. Bisa dilihat, kalau kelihatan nih ada ikan-ikan di bawah sini nih, tuh. Karena saking jernihnya jadi dia kelihatan. Jadi tanaman bakau yang tumbuh di sekitar tepian pantai itu akan membuat air di sekitar lingkungan pantai ini menjadi jernih. Bandingin air di tepian pantai yang nggak ada mangrove-nya. Contoh kayak di mana ya? Kayak di depan pantai
ABC yang di Ancol, nggak ada mangrove-nya kan, jadi airnya tidak jernih. Tapi kalau di sini airnya sangat jernih. Ya makanya itulah pentingnya tanaman bakau. Nah, terus nih ya sahabat ya, kenapa sih gitu kan ya, banyak banget asosiasi atau kelompok dan grup-grup yang menggalakkan sosialisasi tentang manfaatnya tanaman pohon bakau di tepi pantai. Karena satu hal lagi nih manfaatnya, dia bisa melindungi pantai. Nah, si tanaman mangrove ini, tanaman bakau juga bermanfaat untuk melindungi pantai dari erosi. Jadi tanaman bakau yang tumbuh di tepi pantai itu dapat melindungi dataran dari hempasan ombak secara langsung. Bayangkan kalau misalkan nggak ada tanaman mangrove ini, terus lagi musim angin besar dan ombak langsung menghempas ke pantai, pasti rumah-rumah yang ada di sekitar pantai itu kena dampaknya, kena imbasnya. Nah, dengan adanya tanaman mangrove ini, ombak tidak langsung menerjang dataran yang akan menyebabkan erosi dan juga longsor, karena terlindungi oleh mereka semua. Selanjutnya, ternyata si mangrove ini juga sebagai tempat berlabuhnya kapal. Pastinya kapal-kapal kecil ya, itu dia contohnya. Kapal-kapal kecil itu. Gak sedikit juga yang menjadikan tanaman bakau ini sebagai tempat berlabuhnya kapal setelah berlayar. Terutama nih si para nelayan kalau habis berlayar ya, dia ngiterin pantai gitu kan. Nah, tapi kapal-kapal yang berukuran kecil seperti itu, dan biasanya mereka menambatkan tali-talinya itu, menambatkan kapal mereka di akar-akarnya. Ada tanaman bakau biasanya itu, karena tanaman bakau ini lumayan cukup kuat di akarnya. Nah, selain itu juga bisa dijadikan kayu bakar. Jadi nih banyak banget masyarakat di sekitar sini yang masih menggunakan kayu bakar. Dan rasanya kalau makan masakan yang dimasak dengan kayu bakar itu enak banget. Nah, salah satunya nih menggunakan kayu bakar dari tanaman mangrove ini atau tanaman bakau. Nah, memanfaatkan si kayu bakar kalau berhubungan dengan ngebakar-bakar itu pasti kan akan asap ya gitu ya. Terus kalau mereka masak menggunakan kayu bakar ini efeknya apa sih? Sedangkan kita kalau bisa mengurangi banget polusi udara gitu kan ya. Nah, mereka ini, para penduduk di sekitar sini menggunakan kayu bakar dari tanaman bakau untuk menjadi alat untuk memasak. Nah, karena apa? Karena si kayu dari tanaman bakau ini dapat menghasilkan api yang besar dan merata, tapi dia nggak menghasilkan asap yang banyak. Jadi artinya kayu bakar dari tanaman bakau ini itu ramah lingkungan. Jadi walaupun meskipun kita masak pakai kayu bakar dari tanaman bakau ini, tetap dia tidak menghasilkan asap yang banyak karena dia cenderung menghasilkan api yang besar dan merata. Jadi ini sangat aman dan ramah dengan lingkungan loh sahabat. Nah, aman kan? Itu fungsinya bagus banget. Selanjutnya adalah yang jelas mencegah erosi pantai. Hutan mangrove menjadi salah satu tempat yang bisa menjaga perbatasan antara kawasan daratan dan juga laut. Erosi pantai itu pasti terus menggerus permukaan bumi sehingga mengancam lingkungan, terutama kita sebagai manusia. Bahkan kondisi serius itu bisa menjadi bencana alam yang lumayan cukup besar. Nah, hutan mangrove menjadi salah satu sarana yang sangat penting untuk menyelamatkan garis pantai dan perairan laut kita, yaitu Laut Indonesia. Nah, menjadi katalis tanah air, ya, menjadi katalis tanah dari air laut bisa masuk ke dalam air laut secara terus-menerus karena bagian tanah tersebut bersentuhan secara langsung dengan air laut. Betul banget, ini kalau saya perhatian seperti itu. Nah, untuk mencegah hal ini, maka manfaat hutan mangrove secara ekologis menjadi sumber yang sangat jelas untuk melindungi tanah di sekitar laut. Tuh, seru kan? Nah, selanjutnya apalagi ya kira-kira ya? Erosi sudah, menjaga keindahan sudah, kayak berkah sudah. Tentunya habitat. Ini adalah hutan mangrove ini menjadi habitat bagi para ikan dan hewan-hewan laut lainnya. Kawasan hutan mangrove adalah salah satu tempat yang paling nyaman untuk beberapa jenis makhluk hidup dan organisme. Beberapa spesies kayak udang, ikan, kepiting, mereka banyak banget berkembang biak di kawasan hutan mangrove. Kenapa? Karena karena ini adalah salah satu rantai makanan mereka. Sementara ya, kita sebagai manusia ini membutuhkan
si ikan-ikan dan juga makhluk hidup yang hidup di sekitar hutan mangrove ini. Nah, sebagai apa? Sebagai nutrisi dan bahan makanan yang penting untuk kesehatan kita. Dan tentunya ini memberikan dampak ekonomi yang luas kepada masyarakat di sekitarnya. Makanya banyak banget masyarakat yang menanam di sekitar sini ya, banyak banget masyarakat, petani dan nelayan yang mereka juga menanam tanaman mangrove ini gitu loh, karena mereka sangat tahu jelas manfaatnya untuk apa. Dan selain itu juga ternyata si kayu-kayu ini bisa digunakan sebagai kerajinan tangan. Nanti kalau teman-teman mau dan berkunjung ke Pulau Pramuka ini, bisa di situ ada area atau galeri untuk kerajinan tangan. Ini sahabat, pagi ini sangat cerah banget ya, dan lumayan mataharinya sangat menyengat, langsung banget. Nah, tapi dengan adanya hutan mangrove ini, dengan adanya tanaman mangrove ini sangat membantu mencegah terjadinya pemanasan global. Coba bayangin kalau nggak ada mereka, mungkin saya di sini udah gosong banget ya. Udah gosong banget wajah saya, tapi dengan adanya mereka mencegah pemanasan global yang menjadi ancaman yang sangat serius untuk alam dan juga terutama tentunya kita manusia. Dan salah satunya cara untuk mencegah atau mengurangi dampak pemanasan global adalah dengan mengembangkan kawasan hutan mangrove. Jadi sahabat, kalau kesini hutan mangrove jangan disakiti, tapi kalau bisa dirawat, dijaga agar mereka terus berkembang. Karena ini merupakan menjadi penopang ya, salah satu penopang pemanasan dari perairan laut. Dan selain itu, mangrove juga berperan untuk mengatasi masalah banjir pada kawasan pesisir. Bayangkan kalau ini banjir, kasihan kan mereka yang tinggal di kawasan pesisir sini. Dan sahabat, tanaman mangrove ini mereka itu sangat menjaga kualitas air dan udara di sekitar kita. Dan hutan mangrove ini, tanaman mangrove ini juga membantu manusia untuk mendapatkan air yang bersih dan juga udara yang segar. Saya sangat menikmati pagi-pagi bangun tidur, saya buru-buru langsung ke area sini untuk menikmati udara yang segar. Karena si tanaman mangrove ini atau hutan mangrove ini atau tanaman bakau memiliki fungsi untuk menyerap semua kotoran yang berasal dari sampah manusia maupun sampah dari kapal-kapal yang berlayar di laut. Nah, manfaat hutan mangrove bagi kehidupan adalah menyerap semua jenis logam berbahaya. Logam berbahaya ya, dan membuat kualitas air menjadi lebih bersih. Coba deh dicek tuh. Ih, bersih banget kan, ikan-ikan kelihatan loh. Nah sahabat, itu gambaran secara umum mengenai manfaatnya hutan mangrove. Nah, tapi ternyata selain itu, si tanaman bakau dari hutan mangrove ini juga bermanfaat di dalam bidang kesehatan. Salah satunya itu seperti bisa mengobati diare, kusta, demam, sakit gigi, melancarkan haid, diabetes, sakit ginjal, juga kaki gajah. Tapi nih ya, untuk penggunaannya sendiri, untuk penggunaannya atau meminumnya sebagai ramuan herbal, ada baiknya dikonsultasikan dulu dengan dokter agar lebih aman dan terhindar dari efek samping. Nah, semoga bermanfaat tuh informasinya itu. Nah, kalau untuk jenis dari tanaman mangrove ini sendiri, kalau saya lihat dari tipenya ya, ini kan daunnya agak berbentuk oval ya. Daunnya nih ya agak berbentuk oval. Jadi kurang lebih, apalagi dia tidak terlalu tinggi ya. Kalau di kawasan sini tuh kayaknya nggak terlalu tinggi-tinggi banget gitu. Jadi kayaknya ini jenisnya Rhizopora stylosa. Nah, pohon yang satu ini itu, dia itu memiliki banyak batang kalau diperhatikan. Kalau perhatikan ya, dia memiliki banyak batang. Nah, tingginya itu bisa mencapai kurang lebih 10 meteran. Nah, kulit kayunya sendiri kalau kita perhatikan itu tadi cukup halus. Lumayan cukup halus dan dia bercelah, warnanya agak-agak sedikit abu-abu, dan juga cenderung agak-agak hitam ya. Lalu dia memiliki akar tunjang dengan panjangnya itu bisa mencapai 3 meter dan akar udara yang tumbuh dari cabang-cabang bawah. Jadi kalau perhatikan tuh dia ada akar udaranya, tuh yang ke samping-samping itu namanya akar udara tuh. Nah, ciri-cirinya juga daunnya warnanya hijau, terus bagian bawahnya agak berbintik-bintik dikit gitu kan, agak berbintik-bintik. Terus bentuknya elips dan di ujungnya meruncing. Elips dan juga di ujungnya meruncing. Cantik banget ya. Dan dia
Kalau sudah dewasa, dia itu biasanya berbunga. Berbunga tuh bisa 8 sampai 16 kelopak, ya. Terus buahnya juga memanjang, berbentuk seperti buah pir yang bisa mencapai 20. Ukuran besarnya itu kalau dia subur ya, bisa antara 20 sampai 30 cm. Dan panjangnya dengan diameter 1,5 sampai 2 meter. Tuh. Cantik ya, sahabat Trending Plant. Demikian ya cerita saya tentang tanaman mangrove hutan bakau yang ada di Kepulauan Seribu, yaitu Pulau Pramuka. Semoga hal ini informasinya bermanfaat buat teman-teman. Siapa tahu teman-teman mau berkunjung ke pulau ini. Nah, silahkan nikmati keindahan dan udara segar dari tanaman mangrove ini. Nah, demikian informasi dari saya. Jangan lupa untuk subscribe dan follow akun ini. Bisa di Trending Plant ya, subscribe dan follow akun Trending Plant. Terus juga bisa like, comment, and kalau suka bisa di-share, diinformasikan kepada yang lain. Semoga bermanfaat dan terima kasih sahabat telah menyaksikan. Salam sehat dan bahagia selalu.